Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat buat kita semua, nikmat iman, kesehatan, Islam, dan pastinya di pagi hari ini kita diberikan nikmat untuk sama-sama menuntut ilmu di kajian Serambi Islami edisi di hari Senin bersama dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Darmawan. Dan alhamdulillah hari ini sangat bahagia karena kita masih dalam suasana Ramadan dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, menambahkan amal ibadah kita, terutama menjelang 10 hari terakhir ini harus maksimal karena berkali lipat, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang diberikan pahala surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kita perkenalkan rombongan yang sudah hadir di studio. Nah, ini adalah rombongan Majelis Taklim Al-Ikhlas Gunung Sindur Bogor, pimpinan Ustazah Nurjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya ada rombongan Majelis Taklim Pondok Pesantren Autofikiyah Gunung Sindur Bogor, pimpinan Ibu Hajah Ida Lailatus Sholihah SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya ibu dan anak-anak nih kayaknya, insya Allah ya. Tapi luar biasa, masih puasa kan? Alhamdulillah puasa. Dan juga pemirsa, juga sama-sama hari ini juga tidak cuma hanya para jamaah, tetapi guru-guru kita yang sudah hadir. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini kita doakan ya, semoga beliau selalu tawadu dan memberikan ilmunya buat kita semua, diberikan panjang umur, dan pastinya mudah-mudahan selalu bisa membersamai kita ya di program Serambi Islami edisi di hari Senin. Yaitu kita perkenalkan beliau adalah sebagai pengasuh Yayasan Maulidah Fitriyah Jakarta dan juga sehari sebagai pendai dan pendakwah, dan juga kita dikenal dengan dai berjuta pemirsa, yaitu Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, kita doakan juga yang nggak pernah ketinggalan. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak pemirsa Indonesia, Allah berikan kelancaran dalam upaya rizki dan keberkahan dunia dan akhirat. Bagi pemirsa yang kurang sehat di Indonesia, mungkin ada di rumah sakit tuh. Saya melihat ada nasogestic tube di hidungnya, ada endotracheal tube di mulutnya, ada IV line di tangannya itu. Saya lihat tuh, Masya Allah, di rumah sakit ada central vena pressure, impuls ke pusat jantung, dikontrol sama elektrokardiografi tuh, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di rumah sakit maupun di rumah yang kurang sehat, kita doakan semoga sembuh. Amin. Sehat panjang umur. Amin. Berkah dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'is isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan taman la yughadiru saqaman khusus. Pemirsa yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan, kesehatan panjang umur. Bagi yang sehat, Allah berikan sehat, sehat, dan sehat. Ya, amin. Demikian Pak Raka. Amin. Terima kasih Pak Kiai ya. Masya Allah, Pak Kiai selalu mendoakan kita. Dan Amin, mudah-mudahan Allahumma amin. doa ini memberikan tidak cuma hanya untuk para jamaah pemirsa di rumah, tetapi untuk bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sudah hadir yaitu juga Kori ya, ini yang juga sama-sama alhamdulillah membersamai kita, yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa siapkan Al-Qur'annya, catatannya yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita catat ini dan kita bisa bagikan dan jadi bagian dari amal jariah kita untuk berbagi ilmu. Dan langsung saja kita mulai kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang langsung dibacakan oleh qori kita Ustadz Mahfuzul Khuluki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali di studio. Dan pastinya tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua, baik Ustadz, juga para jamaah, para pemirsa, semuanya diberikan limpahan pahala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mulai kajian kita. Tema kita di hari ini adalah tawakal mengais rezeki. Dan langsung saja pembahasan ini kita akan kupas tuntas bersama Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Darmawan. Ya, Kiai. Iya, boleh. iya, baik Pak Raka, kemudian Ustadz Mahfuz ya. Adik-adik dari santri Taufikiyah ya. Kemudian juga Ibu Majelis Talim Al-Ikhlas, semuanya Gunung Sindur. Gunung Sindur. Sindur. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah alladzi kataba alina siyam walladzi amarona bisolah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Indonesia, serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Saat ini kita berada pada masih di bulan Ramadan yang tercinta. Ramadan adalah sebagai bulan kawah candra di muka peleburan dosa. Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran Al-Karim. Ramadan sebagai bulan Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr. Lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ramadan itu syahrun azim, ya syahrul siyam, syahrul mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Di sini ada sebuah statement Quran dalam rangka kita mencapai keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebetulnya tema kali ini adalah tawakal mengais rejeki. Tawakal menjemput rejeki. Tawakal mengais dan menjemput rejeki. Sebetulnya Allah sudah mentakdirkan rezeki kita. Sudah mentakdirkan apapun yang Allah berikan kepada kita, hanya kita harus pandai bersyukur. Nah, di sini ada sebuah ayat Quran mengatakan di surat Hud, ya, surahnya di Hud, di surat ke-11 di ayat 6. Ibu sehat? Pada mangap aja. Tadi malam sahur ya? Sahur. Alhamdulillah. Semua puasa ya, saum ya? Masya Allah. Jadi kita nggak usah repot-repot, nggak usah sibuk-sibuk mencari nafkah, mencari rezeki. Di sini Allah sudah mengatakan jangan pun manusia yang mau bergerak, jangan pun manusia yang punya otak, akal, rasio, pola pikir, pisau analisa, orek, labora bekerja sambil berdoa. Iya karena berdua, iya karena stain. Kan ada kata no venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil. Nggak ada kerja, nggak ada salary, nggak ada gaji. Itu manusia yang punya kecerdasan otak. Nah di sini Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Di sini ada kata illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dari makhluk yang bergerak, yang bernyawa. Nih, maksudnya hewan-hewan yang melata juga, dabbah yang melata fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang merinding saya, yang memberikan rezeki. Makanya salah ada orang mengatakan, maaf nih belum ada rezeki. Ya. Lo sehat juga ada rezeki. Alhamdulillah. Rahmat Allah datang juga buat kita, panjang umur, rezeki. Amin dong. Amin. Rumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah juga rezeki. Amin. Bahwa rezeki itu bukan uang aja, bukan money, bukan pitih. Apa nih? Pitih. Apa ini? Sarangeo. Hah? Sarangeo. Ini tangan. Oh iya. Ini tangan. Jadi dikatakan illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang memberikan rezekinya dan kita berusaha. Loh, anak soleh yang dipondokin di At-Taufikiyah nih, dengerin nih. Ya. Anak-anak yang soleh dan soleha dipondokin, itu juga rezeki dari Allah. Ya. Loh, jangan dikira doa dari anak yang soleh itu bukan rezeki buat orang tuanya. Kan di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ada kata yang wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Jadi, wahai orang-orang yang beriman. Amin dong. Amin. Biar kompak, semangat, ayo. Wahai orang-orang yang beriman. Amin. La tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Jangan kamu lalai. Tuh. Lalai akan harta-hartamu dan anak-anakmu. Kalau kamu berbangga-bangga dengan hartamu, dengan uangmu, dengan benda-bendamu, sorry nih. Kemudian kamu nggak beriman kepada Allah dan anak-anak kamu juga lalai. Akhirnya anak itu bisa menjatuhkan orang tua juga. Lo orang tua, sorry, mohon izin, permisa, tidak menyinggung perasaan siapapun. Lo orang tua jatuh karena anak, dan orang tua juga naik karena anak juga. Jadi anak itu bisa fitnah. Kalau melakukan hal yang seperti itu, melakukan hal-hal yang seperti itu, termasuk mereka itu orang-orang yang merugi. Nah, mudah-mudahan di sini ada kata wa ya'lamu, ya, mustaqarraha wa mustaudaaha kulun fi kitabim mubin. Di sini ada kata bahwa dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tempat kediamanmu, di mana kamu berada, Allah kasih rezeki. Amin dong. Amin. Juga dikatakan wa mustaudaaha, dan tempat penyimpanannya. Di mana kamu simpen, nih Allah saking sayangnya. Allah sayang sama kita. Kamu nyimpen dimanapun juga, maaf nih, kalau dia beriman kepada Allah, Allah jaga tempat penyimpananmu, tempat rezeki yang Allah berikan kepadamu.
Di sini ada kulun fi kitabim mubin, bahwa semua itu tergantung, termaktub, tertulis dalam kitab Al-Quran, termasuk di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat. Nah, kenapa kita hancur? Kenapa kita hancur berkeping-keping? Kenapa kita terjadi musibah? Ayo, terjadi doomsday, the end of world. Kenapa? Karena manusia itu sendiri, manusia bisa membuat selamat jiwanya ke surga, bisa juga hancur jiwanya juga. Karena, nah itulah yang dibilang man proposis God disposis. Ya, demikian Pak Raka. Masya Allah. Ya. Ini jadi semakin paham ya bagaimana ketika Pak Raka, ya. maaf, ada suara tuh kayaknya ada Oh, tamu iya. ya. Betul Pak Kiai. Itu ada kodenya, berarti ada tamu yang mau datang. Iya, iya, Tapi iya, ini iya. Pak Kiai ini, karena saya ngundang, mungkin Pak Kiai belum tahu, karena memang biasanya selama edisi di hari Senin itu mengundang para ulama juga ya, Iya. untuk hadir, ustazah juga, untuk sama-sama belajar dan memberikan ilmunya buat kita. Dan langsung saja kita hadirkan, beliau adalah sebagai pimpinan umum Pondok Pesantren atau Fikih Gunung Sindur Bogor, dan sebagai pendakwa juga, dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir untuk sama-sama memberikan ilmunya untuk kita semua. Kita hadirkan yaitu Ustazah Hajjah Ida Lailatus Solihah SAG. Yang mana? Ya, Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yuk selamat datang Ustazah. Sehat, Ya, Ustazah. baik, baik. Iya. Silakan Ustazah Gunung Sindur. Gunung Sindur. Ya, Iya, oke. Umi Ida. Alhamdulillah. Panggil Umi Ida ya. Alhamdulillah Umi. Ini alhamdulillah udah beberapa kali pernah hadir di sini ya, dan Masya Allah ini kelihatannya Umi semakin semangat nih ya. Amin. Dan juga para hadir santri-santri yang hari ini juga Masya Allah mereka juga mau belajar. Iya, iya. Sedikit aja Umi pengen tahu. Ini kan tema kita kan tawakal, mengais dan menjemput rezeki. Nah, kita hari ini datang menuntut ilmu itu juga bagian dari rezeki ya, benar ya. Tetapi kadang kenapa sih orang kita masih menganggapnya rezeki itu cuma taunya uang ya, dapat gaji, honor dan sebagainya. Nah, kalau menurut Umi gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus syiyam lil mu'minin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini para pemirsa Studio Indonesia TVRI yang berbahagia, kami bersama Kiai Haji Agus Dermawan beserta masyarakat dan Qori yang luar biasa, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tentang tawakal mengais rizki itu betul, tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan ialah harta dan lain macam sebagainya, berupa ilmu pun itu adalah rizki, ya, sehat pun itu rizki. Semua apa yang sudah diberikan kepada kita yang memang itu berupa kenikmatan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam menggapai rizki, dalam menjemput rizki, dalam mengais rizki ini tentu harus dilandasi dengan kesabaran. Tanpa sabar, insya Allah akan bubar. Tapi kalau sabar, insya Allah subur. Artinya, memang sabar ini sangat pahit dan sangat susah kita lakukan. Itu luar biasa. Tapi dengan sabar kita lakukan insya Allah. Seperti maaf, kita ketahui as-sabru kasibir murun. Bimadaqotih walakin awaqibuhu minal asal. Sabar itu memang pahit para pemirsa Indonesia di tanah air TVRI yang berbahagia. Tapi di balik kepahitan itu ahla minal asal. Ingat, lebih manis daripada madu. Maka ibu, para santri ya, kalau Umi boleh tanya, pilih madu, pilih racun. Good. Tadi Umi katakan madu itu manis. Ya, makanya sabar. Nanti ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Tadi jawabannya lebih milih madu ya, ketimbang racun. Sekarang ibu yang sebelah sini, Majelis Talim Akhliyas, lebih milih di madu atau di racun kira-kira? Garam aja, kalau ada garam. Iya. Coba Pak Kiai sampai ke situ pembahasan kita. Dari awal kita adalah mengais rizki atau tawakal mengais rizki. Betul. Nah, jadi seperti itu para pemirsa, tidak hanya diukur dengan uang, tapi segala macam aktivitas kesehatan, kemudian panjang umur, itu semua adalah rizki minallah, ilallah, dari Allah, dan kita akan kembalikannya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini mantep ya, kalau udah Umi Ida bicara tok semuanya pada melotot nih. Ketahuan nanti yang gak serius. Nah Pak Kiai, baik lagi. Jadi ada kata syair, ku rela
pergi, pagi pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Dompetku terisi. Alhamdulillah. Oke, nah tadi udah ini lagunya pas banget dengan tema kita ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya pakai izin dulu nih. Baik. Karena ada informasi yang melewat. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio. Pastinya harus semangat karena di bulan puasa tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama berikhtiar, apalagi mengais rezeki. Nah, Pak Kiai, ini menarik. Ini ada pertanyaan nih, mumpung bulan suci Ramadan nih Pak Kiai ini. Iya. Kan kita sering dengar ya bahwa di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka. Benar ya? Lebar-lebar, betul. Ya, terus pintu neraka ditutup gitu kan. Iya. Dan neraka diikat kan, artinya tidak keluyuran kali kemana-mana. Tetapi ada juga Pak Kiai, ada yang nggak puasa gitu, ada yang nggak sholat. Seperti itu gimana Pak Kiai? Iya Ustazah ya Umida, Baik. yang saya hormati Kiai Ustadz Mahfuz juga, Pak Raka. Jadi manja'ar Ramadan, kalau datang Ramadan itu futihat abwabul jannah. Jadi pintu surga itu dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup, dikunci tuh pintu neraka tuh. Alhamdulillah. Kemudian wasufidatis syayatin. Setan tuh dibelenggu. Surga dibuka, amin dong. Amin. Neraka ditutup, Amin. ternyata setan juga diikat bukan pakai tali rapia. Sekarang banyak maksud yang dimaksud adalah surga dibuka. Kemudian pintu neraka ditutup, setan itu terbelenggu. Maksudnya karena kita puasa Ramadan. Man shoma Ramadan. Jadi man shoma wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa, yang qiyamul lail, insyaallah. Ini malam nih kita nih malam Masya Allah. Kalau di Jawa, di Jogja itu malam lelean, menunggu Lailatul Qadar, menunggu malam Masya Allah yang terbaik. Nah, yang dimaksud kita Ramadan siang berpuasa, som, kemudian kita qiyamul lail, kita tarawih, kemudian kita bertadarus Quran, nggak sempat tuh kita buka pintu neraka. Maka pintu surga terbuka buat kita dan setan pun terbelenggu. Tapi banyak orang yang nggak puasa, dia tidak menstruasi, dia nggak berhalangan, tapi dia masih juga nggak puasa. Setannya yang mana? Dia kali ya, ya, minal jinnati wal jin, dari jin dan manusia. Justru dia yang mengganggu. Mohon izin, kalau bisa sih menghormati orang yang berpuasa. Ini kadang-kadang yang berpuasa terbalik, orang yang puasa menghormati yang nggak puasa. Betul. Sebetulnya yang tidak berpuasa, mohon izin, minta maaf lahir dan batin. Ayo sama-sama kita saling menghormati, saling menyayangi. Nah, dimaksud adalah pintu surga dibuka, neraka ditutup, dan setan terbelenggu. Maksudnya nggak sempat kita buat yang nggak baik, semua berbuat kebaikan, artinya semua itu ditutup dan dibelenggu di hadapan kita sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita menjadi ahli surga. Kenapa? Sebab tujuan Umi Ida mengatakan tadi benar, mau surga, mau madu apa mau racun, kan begitu? Tentunya mau surga, iya. Nah, di sini ada kata bahwa orang yang berpuasa Ramadan itu tujuannya apa? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tujuan itu orang yang berpuasa sebagaimana kita atas orang-orang sebelum kamu itu dulu kan Nabi Adam puasa, Nabi Nuh puasa, dan Nabi Isa puasa, Nabi Ibrahim puasa, dan Nabi Muhammad SAW itu pun berpuasa. Maksudnya tujuannya la'alakum tattaqun.
takut. Agar menjadi hamba Allah yang mutakin, hamba Allah yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu ada syaratnya, itu ada unsur-unsurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita sebelum puasa Ramadan ini kan kita kembali dulu tuh. Sebetulnya orang yang minta maaf itu izin nih. Ibu sehat Bu ya? Ibu sehat? Alhamdulillah. Diam-diam baik, kok bengong aja. Anak santri senyum dong ya. Itu ternyata waktu mau Ramadan, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ternyata kita bersegera dulu menuju ampunan Allah, amin dong. Amin. Menuju ampunan Tuhanmu, amin. Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, akhirnya Allah setelah kita menuju ampunan Tuhanmu, Allah nyiapin surga tuh seluas langit dan bumi. Wajanatin ardu as-samawati wal ard. Buat siapa? U'iddat lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Agus Dermawan interupsi, orang yang bertakwa tuh yang gimana? Alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya saat lapang dan sempit. Ibu, Ya. insya Allah. kalau bilang lapang dan sempit, amin, gitu ngapa? Lapang sempit, insya, oh gitu ngapa, semangat ya. Orang yang menginfakkan hartanya saat suka dan duka, Amin. insya Allah. Baru diajarin. Gemes puasa. Infak. Ini Ramadan wa amaluhu mudha'af. Jangan pelit-pelit. Sedekah. Jadi orang yang dermawan. Dermawan. Seperti Kiai. Seperti Pak Kiai. Amin. Amin. Ternyata orang yang gemar sedekah itu berulang kali saya bicara di semua penjuru pelosok mana saja. Inna fi shadaqati khamsu hisalin. Ada 5 perkara. Pertama, taziduhum fi amwalihim. Ini Ramadan nih. Walaupun bukan Ramadan, tetap kita bersedekah. Paham ya? Iya. Itu yang pertama adalah dawaun. Ternyata taziduhum fi amwalihim, orang yang gemar sedekah itu bertambah deh harta kekayaannya. Yang kedua, dawaun lil marid. Obat buat orang yang sakit. Amin. Jangan pelit-pelit. Amin. Orang yang pelit itu masya Allah. Ada hadisnya ya. Al-bakhilu Asahi gharibu minallah. Asahi gharibu minan nas. Asahi gharibu minal jannah. Asahi ba'idu minan nar. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Amin. Amin. Orang yang dermawan itu dekat sama surga. Amin. Amin. Orang yang dermawan itu dekat sama manusia. Amin. Orang yang dermawan itu jauh dari neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Al-Bakhil. Tuh. Ternyata garib minallah. Bait Minallah. minallah. Bait minal jannah, bait minan nas, Wa garib qaribun minan nar. minan nar. Ternyata orang yang bakhil itu dekat sama, jauh dari Allah, jauh dari manusia, Dekat. jauh daripada ternyata surganya Allah, tapi dekat sama Api neraka. neraka. Itulah Ustazah Ida ini suka dinyanyiin, paling hafal banget. Gitu. Nah, jadi yang ternyata orang yang gemar sedekah itu adalah yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Itu Allah akan angkat bala musibah. Tadinya mau datang tuh nggak jadi. Ternyata pada saat itu orang yang gemar sedekah itu Allahu Akbar, yamuruna ala siratul mustaqim kalbarkil khatib, melintasi jembatan siratul mustaqim seperti kilat menyambar. Yang terakhir orang yang gemar sedekah itu adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab, masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Ya Allah. Semoga pemirsa Indonesia kita menjadi orang yang ahli gemar sedekah. Luar biasa. Itu tadi ayat Quran ya yang mengatakan tadi apa? Yunfikuna fi syarra wad dharra ya, wal qaziminal ghaiz, dan juga dia menahan amarah. Ya, menahan amarah. Ternyata Ramadan ini Masya Allah kita sedang berpuasa, kita sedang melaksanakan ibadah saum, baru yang terakhir Allahu Akbar. Itu orang yang gemar berpuasa, gemar sedekah, kemudian juga wal qazimil ghaiz wal afina anin nas, dan dia sering memaafkan di antara sesama umat manusia. Allahu Akbar. Itu. Nah, ini menarik nih tadi Pak Kiai Pintu kayaknya surga pintu dibuka, surga, pintu neraka ditutup.
setan diikat. Dibelenggu. Masya Allah. Ya, Nah, dibelenggu. ini ada yang menarik, ada satu kata kunci tadi Pak Kiai bilang kita bersedekah, berdermawan. Ini kan mumpung bulan suci Ramadan Pak Kiai. Iya. Ya biasanya kan di bulan suci Ramadan ini banyak sekali alhamdulillah Allah kasih rezeki, ya kan? Ini pengen tahu dulu. Kalau kita bisa lihat celah mana sih kan kalau nggak salah yang berhak untuk menerima rezeki ya kalau kita tahu bilangnya. Sebentar, Ustazah ya, nama soim ibadah. Tidur orang yang puasa aja tuh Ramadan, tidurnya ibadah. Itu Iya. tidurnya tuh. Baru tidurnya. Tidurnya. Tapi jangan salah paham, dia Jangan tidur. salah paham. Seharian tidur. Habis Tidur sahur aja. dia tidur. Habis Habis zuhur zuhur dia tidur. tidur. Asar dia tidur. Karena ibadah. Menjelang maghrib dia bangun. Asik, gua habis ibadah. Bukan itu, wasumtu tasbih, diamnya tasbih, apalagi Diam. baca Qur'annya ya. Wa amal humudoaf, amalnya lipat ganda. Wa du'ahu mustajab, doanya ijabah mustajab. Wa dzabu maghfur, dan dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi maksudnya gimana tadi orang yang apa? Nah, kalau misalnya kita mau berdermawan atau kita mau beramal di bulan suci Ramadan ini pasti paling berkali lipat. Iya. Nah, biasanya kan ada kalau saya mau tanya gini, kalau anak yatim piatu Pak Kiai itu termasuk juga bagian dari yang hak untuk menerima. Jawab? Sok mangga. Mangga. Anak yatim itu memang tidak ada bagian daripada zakatnya yang namanya 8 asnaf itu. Kan ada fakir, ada miskin, ya. ada yang amilin, ada juga yang mu'alaf, ada juga hamba sahaya, ada juga fisabilillah, ada juga ibnu sabil, ada juga satu lagi Musafir. musafir. Ya. Ya, jadi yang namanya 8 asnaf itu nggak ada wal yatama, nggak ada. Tapi yatama itu pemirsa, nih maaf nih, jangan salah paham. Yatama ini adalah yang dimaksud fakirnya. Banyak anak yatim piatu yang bapak ibunya nggak ada, meninggal, maaf nih, dan dia udah fakir, udah miskin, ketimpa yatim, ketimpa piatu. Piatu. Ini wajib kita perhatikan pemirsa Indonesia. Oleh karena merinding saya, Allahu Akbar, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Karena saya membayangi juga. Dan saya sudah hampir 25 tahun punya yayasan Maulidah Fitriyah. Saya melihat sendiri bahwa dia malam takbiran aja, maaf ya, dia menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Seakan-akan, mau tahu nggak, emaknya itu lewat depan matanya itu. Seakan-akan bapaknya yang meninggal, emak yang meninggal tuh lewat depan dia sendiri. Dia berteriak, "Mama." Panggil. Bayangin coba. Siapa yang memperhatikan mereka? Kalau bukan ibu asrama, ibu yayasan, ibu panti asuhan, atau bapak panti asuhan, Pak Ustadz, pihak Pak Kiai, Ustazah Ida, Umi Ida juga punya pesantren. Coba anak yatim disambut dengan semaksimal mungkin, silakan, bahkan tanpa biaya. Anak yatim. Siapa yang perhatikan kalau bukan kita? Ya Rob, ana wa kafil yatim fil jannah kata ini. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim berdua seperti dua jari ini. Allahu Akbar, ya Rob. Ya demikian. Masya Allah. Duh, jadi Fakir miskinnya ya? fakir miskin ya, Iya. karena ya. Yatim piatu. Piatu lagi. Ini membuat hati kita juga pemirsa, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sama-sama ya terenyuh ya. Bagaimana kita mungkin bisa melihat ketika adik-adik kita atau keluarga atau mungkin tetangga kita yatim piatu. Dan sepertinya di bulan suci Ramadan ini nggak ada salahnya kita beramal, bersedekah untuk bahagiakan mereka Allahu dengan Akbar, ya rezeki Rabb. yang Allah berikan Allahu wasilah Akbar. untuk kita. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sudah kembali lagi di studio dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia TVRI yang selalu setia menonton tayangan kami di edisi Serambi Islami di hari Senin bersama Dai berjuta pemirsa Allahu Kiai Haji Akbar, Agus subhanallah, Darmawan. Allahu Akbar. Dan kita lanjutkan pembahasannya. Nah ini boleh pakai izin saya mau nanya sama Umi ya. Boleh. Umi, ini menarik. Kalau bicara rezeki kan Allah di muka bumi pasti semua ini udah siapin sama Allah. Nah pengen tahu sebenarnya rezeki itu datang dari mana aja, Umi?
Baik Mas Raka, Abi Kiai Haji Agus Dermawan dan Pak Ustadz Mahfud. Rizki itu sebetulnya macam-macam, variasi. Termasuk rizki kami di sini juga variasi. Rizki yang diberikan kepada Abi Kiai Haji Agus Dermawan sebagai dai berjuta pemirsa, subhanallah. Allahu Akbar. Amin. Amin. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Sadar? Oh, alhamdulillah. Karena ini masih bulan puasa takutnya bengong gitu. Kelihatannya bengong tapi gimana? Alhamdulillah, terutama salah satunya yaitu dengan ilmu. Jadi ilmu itu juga salah satu ialah jalan pembuka rizki. Itu salah satu yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah ditempatkan melalui ilmu. Iya. Orang yang sudah punya ilmu hidupnya tidak akan susah. Ya, seperti kiai kita yang sudah ada, Mas Raka, dan kori kita yang luar biasa dengan suara emas dan peraknya ya Pak Ustadz ya. Luar biasa, subhanallah. perunggu juga. Oh gitu Emas, Pak Kiai. perak, perunggu. Ya, itu tadi para pemirsa Indonesia TVRI Serambi Islami. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu, itu juga salah satu pembuka rizki kita. Makanya para santri ya berjuang, semangat dalam belajar. Sengaja Amin. Pak Kiai, Umi ajak santri Umi biar mereka ada kesemangatan. Iya. Bahwa alhamdulillah ternyata santri itu tidak seperti apa yang orang-orang di luar bayangkan. Ortodok lah, inilah, suram masa depan, tidak. Justru dengan santri-santri ini insya Allah akan juga terbuka rezeki kita. Apalagi seperti Pak Kiai. Dai berjuta pemirsa, Allahu Masya Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Ya, Akbar. satu huruf itu memberikan satu rezeki yang luar biasa. Amin. Ya Allah. Ya, bisa beribu-ribu kekayaan, berjuta-juta kekayaan, sehingga menggelar yaitu dengan nama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Amin. Alhamdulillah. Semangat. Ustazah bisa aja. Subhanallah. Man arada dunya Fa'alaihi fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Tapi keberkahan itu ada ayatnya tuh Ziyadatul bahwa khair. ya turun itu dibacakan sama beliau. Kira ngomong apaan tuh pihak ya? Silakan Pak Ustaz. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Sadaqallahul azim. Memang statement Quran ini jelas dan daun nampak buah kelihatan. Jadi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, ini kan tujuan puasa bertakwa kepada Allah. Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makharaja. Siapa orang yang takwa kepada Allah, ada di ya santri, diberikan tuh jalan keluar tuh, syaratnya takwa dulu kepada Allah. Orang yang takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu takwa. Bukan takwa itu takut sama yang tua. Paham ya? Takut bini tua. Iya, bukan bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Allah kasih jalan keluar. Syaratnya kita takwa tuh kalau mau dapat rezeki. Sebetulnya rezeki itu bukan mengais ya. Kita ini menjemput. Rezeki itu sudah ada. Cuma kitanya ini mau apa enggak mendapatkan rezeki. Percaya deh. Tanam buah durian, tumbuh buah durian. Tanam buah pepaya, maka tumbuhnya buah pepaya. Tanam kebaikan, percaya deh, itu tumbuhnya juga kebaikan. Amin. Tanam buah nangka, tumbuhnya cempedak.
Itu namanya perkawinan nangkadak. Bener. Ada cempedak ada. Nangkadak. Nangka cempedak. Dikawinin tuh. Nah, wa mayatakila yaj'allahu makharaja. Dikasih jalan keluar. Umi Ida mengatakan apa? Jangan dibilang ortodok, jangan kamu sorry nih, malu-malu di pondok pesantren. Ini kalau kamu jadi pejabat negara, amin dong. Amin. Cowoknya juga pejabat negara, perempuannya pejabat negara. Tapi kan ada dasar iman. Kalau punya iman, Islam ada kata ihsan. Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu nih kalau udah pesantren, udah mondok nih, apalagi di atau fikih kan, Allahu Akbar seandainya, seakan-akan kamu melihat Allah. Amin. Itu orang yang ihsan. Apabila kamu menyembah Allah, seakan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, Allah yang melihat kita. Paling enggak orang yang intelek tapi alim tapi intelek, itu harapan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang enggak diduga-duga, enggak disangka-sangka. Coba, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi orang yang barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan menjamin kok rezekinya, amin dong. Amin. Allah akan cukupin, amin. Amin. Nah, Indonesia yang gemah ripa loh jenawi toto tentem kertora harjo, kan ada sebuah statement, walau anna ahlal qura, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya nih masyarakat beriman kepada Allah, amin semuanya. Amin. Dan bertakwa kepada Allah, amin juga semuanya. Amin. Allah janji la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Amin. Coba hujan turun, dikasih itu yang namanya subur makmur, betul nggak? Tuh. Sawah-sawah, ladang, pepohonan, dedaunan, subur makmur. Hujan. Kenapa hujan? Matahari menghisap yang disebut dengan evaporasi. Dia penguapan evaporasi. Setelah itu ada kondensasi. Setelah dia penguapan ada pengembunan di udara. Wa tasrifir riyah. Itu embun yang ada di udara yang dihirup, dihisap itu air laut. Air laut rasanya asin nggak? Asin. Asin nggak? Asin. Pas udah naik ke atas turun hujan, asin nggak? Begitu kuasa Allah. Ada satu evaporasi, ada juga kondensasi, penguapan, ditiup dengan angin, maka turun hujan. Subur makmur gemah ripah. Patutnya kita bersyukur. Walau anna ahlal qura tadi amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati min sama'i wal ard. Walakin kadzabu, kalau semua enggak bersyukur, kamu dusta, kamu ingkar, fa akhdahum bima kanu yaksibun, akan kami cabut pintu berkah itu dari sektor yang kamu enggak ketahui. Makanya iman, takwa dan akhlak kita khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat manusia lain. Allahu Akbar. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Besok juga mau Idul Fitri. Kemudian juga subhanallah luar biasa. Umi tambahin. Ya, ada mau bertanya mungkin? Oke. Sebelum Umi nanti ini ada juga jamaah-jamaah pemirsa ya, ini juga pasti mau bertanya. Tapi kalau gitu kita mulai dari studio dulu deh. Dari adik-adik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahairaina Miliarti Nasution dari Ponpes atau Fikya Gunung Sindur Bogor. Mau bertanya Pak Kiai, menurut Pak Kiai, orang yang kaya itu orang yang bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oh iya. Siapa namanya? Cahairaina. Pakainya cahaya ya? Cahaya. Nur. Nur tuh cahaya. Nanti yang kedua Nur Jannah. Cahaya surga. Mi, jawab Mi, santrinya Mi, nanya Mi. Orang yang kaya itu yang gimana Mi? Baik, anak-anakku, santriawati Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, yang kaya itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan. Baik itu sedikit, banyak ya. Karena bagaimanapun itu adalah kekayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, kalau sudah kita bersyukur, insya Allah kekayaan itu akan menjadi kekayaan yang
Allah selalu ridhoi. Itu menurut Umi pribadi ya. Barangkali Pak Kiai akan lebih Syukuri apa Apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah. Terus orait labora. Laisal gina an kathratil arad. walakin Innal gina ghina nafsi. nafsi. Bukan dikatakan orang yang kaya itu orang yang banyak harta, banyak duit, banyak banda. Bukan. Tapi orang kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Makanya ada orang yang kaya, hidupnya kaya. Amin dong. Amin. Ada orang kaya, hidupnya miskin. Nauzubillah min dzalik. Ada orang miskin, hidupnya kaya. Ada orang miskin, hidupnya miskin. Kalau orang kaya hidupnya kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah ruah, tanah di mana-mana ada, hebat banget. Tapi nggak boleh lihat kiai lewat, maunya dia mau ngapain? Iya pokoknya pahamlah gitu ya. Ada orang kaya hidupnya kaya, ada orang kaya hidupnya miskin. Duitnya banyak, harta berlimpah ruah, tapi pelitnya bukan main. Ada orang miskin hidupnya kaya, para petani nggak punya banda yang banyak, tapi punya sedikit harta benda. Para petani, cuma sepetak tanah doang. Sepetak tanah aja, dia bisa mencangkul sawah, dia berolahraga, azan zuhur hayya 'alas shalah, lempar pacul, dia berwudu, dia sholat. Allahu Akbar di saum. Pas dia sholat, istrinya datang, Masya Allah, bawa sebakul nasi dengan lauk pauk, ikan asin, sayur asam, sambal tomat. Dia makan, nambah 2 piring. Udah gitu pakai kipas lagi. Maaf, lagi puasa ya. Jadi pada saat itulah orang, bukan orang kaya, orang banyak harta, tapi innal ghina nafsi, kaya jiwa. Petani, coba dia kelihatannya miskin, tapi hidupnya kaya. Tapi ada orang miskin, hidupnya miskin. Duitnya nggak ada, rumahnya doyong, laki nggak kerja, beras habis, duit nggak punya, anak belum pada bayaran, bini 4. Udah gitu hamil lagi semuanya. Ini maaf nih, sengsara hidupnya miskin, tapi sorry nih, ya kelakuannya juga tambah miskin. Ayo kita jadikan orang yang kaya dalam hati. Semoga kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Amin ya rabbal alamin. Ini Tuh kayak tuh ya hati. Iya, hati benar. Iya. Nanti juga akan kita bahas nih, kalau kita menjadi orang yang sukses kaya, kira-kira apa yang mungkin nanti bisa kita berikan terbaik, minimal saja amal-amal seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya, tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sudah kembali lagi ke pembahasan kita tentang temanya itu tawakal mengais rezeki. Kita lanjutkan pertanyaan, pakai izin Umi. Ini ada titipan video nih dari penonton setia kita di rumah. Kalau kita sama-sama kita simak videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya ingin bertanya Pak Kiai, karena memang jujur saja saya ini penggemar berat acara di TVRI yaitu Serambi Islami, apalagi yang tiap hari Senin tuh mantep pokoknya dah. Dalam hal ini Pak Kiai, saya ingin bertanya, kadang ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa, bahkan suka mabuk-mabukan Pak Kiai. Tapi mereka itu diberi kekayaan dan rezeki yang melimpah. Tapi ada yang orang sering sholat, sering ngaji, sering puasa, dan selalu beribadah kepada Allah, tapi rezekinya pas-pasan Pak Kiai. Bahkan banyak utang, itu gimana ya Pak Kiai? Mungkin saya mohon penjelasan dalam hal ini ya Pak Kiai. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mi, ya izin ya. Baik.
Kalau orang yang sholat itu bukan untuk kaya, bukan. Kalau umpamanya kekayaan itu buat orang yang bekerja keras, berarti yang paling kaya itu tukang bangunan ya. Betul nggak? Iya. Kalau kekayaan itu buat orang yang pinter, berarti profesor, doktor. Kekayaan itu bukan buat sholat, itu bukan buat kaya. Nah, jadi kekayaan itu betul tadi Ustazah Umi Ida mengatakan tergantung sama kita yang mensyukuri nikmat itu, yang menyikapi. Karena bahwa orang-orang yang nggak sholat itu orang yang nggak ngaji, nggak ibadah, nih nggak pernah bersyukur. Itu bukannya nikmat datang dari Allah, pemberian tetap dari Allah, tapi beda. Nikmat buat orang-orang yang beriman, tapi istidraj buat orang yang tidak beriman. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrajkan mereka dari sektor yang mereka nggak ketahui. Istidraj itu diulur. Kita mancing nih Ustaz, Ustazah. Ada umpan, dimakan sama ikan. Nah, umpan itu dimakan sama ikan, maka itu yang pemancing diulurnya. Silakan kamu mau kemana? Kamu mau ke dasar tanah, ke dasar laut, ke dasar sungai, diulur dulu. Pas sudah nyangkut di lehernya, baru ditarik. Demikian juga orang yang nggak beriman, mau apa? Ayo, mobil yang bagus, mau apa? Duit yang banyak, mau apa? Ayo. Tar lu, awas lu. Ayo, mau apa? Ntar pas udah nyangkut, baru. Itu namanya istidraj, diulur sama Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua hamba Allah yang patut bersyukur, Amin. tidak banyak atau kurangnya, tergantung siapa yang menyikapi. Ada juga orang yang uangnya sedikit, tapi karena dia bersyukur, jadi kaya raya. Nikmatnya luar biasa. Ya, demikian. Rabbal alamin. Dan juga pakai ini juga jamaah boleh ya. Kita Ya. lempar langsung ke pertanyaan ya. Jamaah ibu-ibu dari tadi ngeliatin begini aja nih. Ya. Ya silakan Bu, langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurjanah dari Majlis Ta'lim Al-Ikhlas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pak Kiai, Ya. yang saya ingin tanyakan yaitu apakah tawakal salah satu kunci rezeki? Itu Pak Kiai. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya bilang tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Apalagi ibu-ibu gemar berselawat, ya. Kan siapa orang berselawat satu kali aja tuh, kan Allah balasnya berapa? 10. Siapa yang baca 10, 100. Siapa yang baca 100, Allah jawabnya apa? 1000. Siapa yang baca 1000, alfan, kan ada man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra wa man sholla alayya asyra ya sallallahu alaihi biha mi'atan wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Dan siapa yang membaca alfan, wa man sholla alayya alfan, salawat itu kepadaku dia baca 1000, maka lam tamasaunar, Allah nggak akan menyentuh jasadnya masuk ke neraka. Itu jadi orang yang kaya, rajin berselawat, rajin ibadah, rajin sholat. Apalagi kita mondok nih di taklimnya di atau fikih tempat petunjuk. Nah, Ustazah mau baca selawat nih, udah baca selawat belum? Belum. Coba Ustazah, pengen tahu coba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Amin. Cakep.
cakep subhanallah. Ramadan itu Pak Raka, Pak Ustadz Mahfuz, kori kita yang terkenal banget nih, Umi Ida dan semua para santri, ibu taklim, ternyata Masya Allah Ramadan itu merinding kita tadi ya. Awaluhur rahmah, di awalnya itu rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Amin. Yang kedua wa ausatuhu magfirah, di pertengahannya ada magfirah, itu ungkapan kata-kata luar biasa salawat ya. Ada magfirah dan akhirnya wa akhiruhu itqu minan nar, dan terakhir itu pembebasan daripada api neraka. Merinding saya. Itu salawat cakep banget ya. Diamalkan ya Bu ya. Ini tidak hanya di TVRI aja. Pemirsa Indonesia juga bisa mengamalkannya. Dan baca Quran, tadaris Quran. Kayak kita lelean kita menyambut, menyongsong daripada malam Lailatul Qadar, dan menyongsong juga suasana Idul Fitri yang sebentar juga orang pada pulang kampung ya, tapi dengan penuh iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, cakep selawatnya. Ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Kiai, masih ada satu lagi nih pertanyaan dari penonton di rumah, pemirsa di rumah ingin juga langsung bertanya ya. Kalau gitu kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Termawan yang saya hormati, saya Rani Pak Kiai dari Bintaro. Mau nanya lagi nih Pak Kiai, di mana letak rezeki yang penuh dengan keberkahan Pak Kiai? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang penuh keberkahan itu pandai bersyukur. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur akan nikmat Allah ditambah tuh nikmatku padamu berlimpah ruah. Amin dong. Amin. Barang siapa enggak bersyukur kalau kufur akan nikmatku, azab Allah teramat pedih dan sakit banget. Sampai Nabi mengatakan malam yaskuril galil lam yaskuril katsir. Wa ma lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang sedikit, Bu? Ya. Berarti dia enggak bersyukur akan nikmat yang banyak. Nauzubillah min. Siapa orang yang enggak bersyukur akan jasa manusia, berarti dia enggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat ini orang yang gemar bersyukur itu nilainya keberkahan dunia dan akhirat. Nah, di sini adalah berkah itu kata Ustazah Umi Ida bilang ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apaan tuh kerja gajian 10 juta nggak berkah sebulan? Ngapain, betul nggak? Lebih baik kan 100 juta tapi berkah. Amin. Kok bilang aminnya pelan amat ya? Amin, alhamdulillah. Berapa banyak orang-orang yang rezekinya berlimpah ruah, tanah, maaf nggak usah dicop deh, banyak banget deh. Tapi nggak bisa menikmati. Dia mau makan aja, itu sarapan breakfastnya pakai di Inggris. Breakfast. Tahu nggak sih orang ngomong? Breakfast itu sarapan pagi. Futur. Breakfast sarapan paginya di Inggris. Makan siang, lunchnya pakai di Jerman. Dia makan malamnya dinar itu di Perancis. Masya Allah. Belagu banget ya. Tapi yang dia makan apa? Cuma sedikit nasi putih ditimbang-timbang doang. Dengan lauknya, maaf nih sayur bening, yaitu sayur ketimun. Makan timun di Inggris. Makan sayur ketimun di Jerman. Kenapa? Sebab kesehatannya terganggu. Itu dokter yang melarang. Nah, disinilah sehat itu mahal banget ya. Betul. Sampai asihah agla minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Dan sehat itu, health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Makanya kita bersyukur akan nikmat sehat. Amin. Nggak punya duit miliaran, nggak punya duit triliunan, tapi makan Masya Allah aman aja. Diperiksa alhamdulillah gula darahnya, tensinya alhamdulillah. Makan pakai jengkol ayo, pakai ikan peda, pakai ayam nambah, ayam goreng ya. Tapi senang banget. Ternyata harus bisa we are what we eat up, yang kita makan itulah darah kita. Jaga kesehatan, mudah-mudahan kita sehat. Amin. Men sana en corpore sano. Jadi al akus salim fijis misalim. Ya, demikian. Dan nih jawabannya langsung padat sama Pak Kiai. Oke, izin nih kayaknya Ustadz Mahfuzul mau bertanya langsung ya. Boleh. Oke, silakan. Baik, begini Kiai, Umi, begitu ya. Saya kan termasuk daripada yang baru untuk dalam rangka mendidik anak begitu Kiai. Ya.
Nah, bagaimana cara kita menerapkan kepada anak-anak kita begitu supaya anak kita ini pandai bersyukur, Kiai. Iya, iya. Terhadap nikmat Allah begitu ya. Terkadang kan penting ya kita tanamkan kepada anak-anak. Bagaimana, Kiai? Silakan. Iya. Anak-anak itu diberikan satu pelajaran yang baik. Pertama, subut ainudujul akidah, kemantapan ideologi akidah yang tinggi, akidah, iman. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Kewajiban, merinding saya nih, kewajiban orang tua kepada anak-anak yang baru lahir, apalagi dalam kandungan, kenalkan kepada Allah, bacakan selawat la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Yang kedua, anak subut ainudujul akli, mantapkan rasio pola pikir, pondokin tuh pesantren tuh anak tuh. Subut ainudujul akli, mantapkan rasio pola pikir. Yang keempat, subut ainudujul nafsi, mantapkan jiwa. Jiwa nggak boleh kosong, harus iya kana budua iya kana stain. Ya, anta budullah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Yang keempat, subut ainudujul ijtimai, kemantapan sosial tuh anak cetak menjadi hamba yang paripurna untuk berteman, untuk mengitari atau memutari semua umat manusia yang ada di muka bumi. Hablum minallah dan hablum minannas. Cakep. Oke, alhamdulillah ya, ini semakin paham bagaimana kita setiap ada persoalan terutama dalam tawakal rezeki. Begitu Ustaz Mahfuz ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sudah kembali lagi di studio. Tapi saya sudah di waktu segmen terakhir kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil benang sehari ataupun kesimpulan yang disampaikan oleh para narasumber. Dan kita mulai dulu dari Ustadz Mahfuzul Khulki. Silakan. Baik. Mohon izin Kiai Ya. dan juga Umi. Silakan. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ikhtiar kita selain daripada bertawakal, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10, 11, 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan hujan dari langit yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kata Allah. Maka Allah pun akan memperbanyak harta dan juga anak. Ini kan luar biasa ketika kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, bukan hanya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah akan jamin rezeki kita, Allah akan memperbanyak rezeki kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Dan dilanjutkan langsung kepada Umida. Silakan Umi. Baik, para pemirsa TVRI yang berbahagia, kesimpulan daripada ikhtiar mengais rezeki salah satunya yaitu kita harus didasari dengan tawakal itu harus dari dengan ikhtiar. Di mana orang kalau hanya bicara tawakal tapi tidak ada ikhtiar, itu hasilnya tidak akan bagus atau baik. Maka daripada itu jangan lupa tawakal harus diikuti dengan ikhtiar. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Terima kasih, itu saja. Amin, Masya Allah. Umida luar biasa semangatnya ya. Jangan mau kalah, pokoknya kita mengais rezeki harus penuh dengan semangat. Dan selanjutnya Pak Kiai izin kesimpulan yang utama buat kita di hari ini. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Pak Raka, Umi Ida, kemudian juga Ustaz Mahfuz ya. Saudaraku yang terhormat di mana saja ayah bundaku berada, bahwa kehidupan manusia itu perlu dengan rezeki yang memang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu tergantung kepada kita yang menyikapi bahwa kita adalah hamba yang paripurna, mensyukuri akan nikmat yang Allah telah berikan. Dan rezeki itu bukan hanya uang saja, bukan berupa harta saja. Sehat afiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak dipondokin pesantren tuh anak soleh banget, soleha banget, itu merupakan rezeki. Tetapi kalau rezeki yang kita ambil dari kata tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
jangan lupa juga jadikan bahwa kehidupan kita ini seperti matematika ya. Kita ada kata-kata kali mengalihkan kebahagiaan. Ada kata tambah keberkahan. Ada juga kata kurang mengurangi kemiskinan atau mengurangi kebodohan. Juga jangan lupa ada kata bagi, membagi juga kebaikan-kebaikan buat orang lain. Give the best and the best will come back to you. Demikian saudaraku yang terhormat, bahwa kebutuhan umat manusia adalah tidak lain sekarang di bulan Ramadan menyongsong datangnya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya suci. Dan hari ini juga pemirsa Indonesia jangan lupa bahwa harta yang kita punya, tentu ada harta yang kotor, ada kata zakat fitrah, zakat mal, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada juga hati yang memang kotor, kita bersihkan juga dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga badan yang kotor, jangan lupa kita bersihkan jiwa raga kita dengan berpuasa saum Ramadan maupun saum yang sunnah-sunnah. Tapi ada juga pemirsa Indonesia bahwa kita berdosa, jiwa yang banyak dosanya. Hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Astagfirullahalazim. Dosa kita amat banyak. Tapi merugi bagi orang yang dapat Ramadan sebulan penuh, tapi mereka masih belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita come back to God. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang paripurna. Amin. Dengan saum Ramadan. Sebentar kita akan masuk Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang birds and ribs of man fitrah, kayaumin waladat umhu, seperti bayi yang berlahir dari kandungan seorang ibu. Sukses dan berkah selalu. Amin. Ya. Pak Kiai, mungkin ada sedikit waktu aja nih Pak Kiai. Ya. Kan sekarang ini banyak orang mengais rezeki itu dengan berbagai macam cara. Ya. Bahkan mohon maaf, mungkin yang cara punya tidak halal seperti itu. Nah, kalau orang-orang seperti itu yang mengais rezeki dengan berbagai cara dan mungkin yang tidak halal, apakah termasuk bagian orang-orang yang merugi atau bangkrut Pak? Sangat merugi. Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlampau cinta dunia itu pangkal daripada kejahatan. Biasanya hidup manusia ini nggak ada habis-habisnya Pak Raka. Dapat satu minta dua. Dapat dua pengen tiga, dapat tiga kepengen empat, sudah empat kepengen terus, bahkan melaksanakan sorry ini sunnah katanya, sunnah bagi Rasulullah umat manusia. Sebetulnya cukup kita mensyukuri akan nikmat yang sudah ada. Mudah-mudahan hidup yang penuh berkah ini, tentunya jangan sampai kita meraih harta yang tidak halal. Karena harta yang tidak halal yang kita raih saat-saat di dunia, maaf ya, bukan investasi kita. Bahwa deposito tabungan kita adalah di samping harta yang halal, perbanyak kita bersedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Dan anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat itulah sebagai investasi tabungan deposito kita di masa yang akan datang. Itulah keberkahan dunia dan harta yang halal dan berkah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Kiai, mungkin sebelum di penutup di kita nih, kalau Allah sudah berikan begitu banyak nikmatnya untuk kita, ya mungkin dari kita lahir sampai sekarang, dan bahkan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses dan kaya ya. Amin. Sepatutnya sikap kita seperti apa di mata Allah ketika kita diberikan nikmat ataupun kekayaan seperti ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nggak akan mulia orang yang nggak bertakwa, nggak pandai bersyukur akan nikmat. Bahwa dunia ini sebentaran kok. Dunia ini the time of life is short. Dunia ini sebagai kawah candra dibuka, peleburan dosa. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsum fil amwal wal aulad, dan seterusnya. Kuncinya adalah pandai bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Nah, Ramadan ini kita dibakar dosa kita, tergantung sama kitanya yang menyikapi, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang paripurna. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Amin. Dan insya Allah pada
Kesimpulan saat ini kita bisa menjadi hamba yang bersih, suci, laksana bayi. Dan insya Allah kita berdoa semoga doa kita hari ini dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anil karim. Wa'fu anil rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa asih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa janibna fawaisa ma zu'ara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin ya Rabb. Hari ini masih Ramadan ya Allah. Kami sadar bahwa kami banyak dosa. 11 bulan kami berbuat rona. 11 bulan kami berbuat dosa dan noda. Maka 1 bulan ini ya Allah, jiwa kami dicun up kembali, digodok, dicuci kembali agar menjadi manusia yang paripurna. Ya Rabb, maafkan dosa kami. Apabila Engkau tidak memaafkan dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak? Ramadan marhaban, Ramadan yang terkasih, Ramadan yang tercinta, penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kedua orang tua kami. Maafkanlah ibu kami yang melahirkan kami bertaruh antara mati hidup. Bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata ibu membasahi pipi. Kali ini kami jauh dari orang tua kami. Kami dipondokin pesantren ya Allah. Kami terbayang wajah mama kami. Ramadan tercinta kami berpuasa. Kami som. Kami qiyamul lail. Kami bersedekah. Semua pahala untuk kedua orang tua kami tercinta ya Allah, karena membesarkan kami. Resah gelisah orang tua kami alami ya Rabb. Jadikan kami anak yang solehah, anak yang soleh. Jadikan kami Rabbi ja'ali muqimah sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, maafkan dosa kami, dosa ayah bunda kami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terimalah ya Allah pahala ibadah saum kami. Terimalah zakat infak sedekah kami. Terimalah tadarus Quran kami. Terimalah perbuatan baik kami selama Ramadan dan selamanya ya Allah, dan pertemuan kami pada saat Ramadan yang akan datang. Wa'fu anil karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah biha. Amin amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Kiai hari ini ya atas pencerahan dan juga ilmu yang luar biasa. Juga kepada Umida, terima kasih waktunya dan kesempatan hadir. Juga Ustadz Mahfuzul Khuluki dan juga para jamaah-jamaah yang sudah hadir di studio ya pastinya. Mudah-mudahan terus menjadikan bekal ilmu ini bisa kita bagikan. Dan juga terima juga pada pemirsa di rumah dan juga para seluruh bangsa dan negara kita yang kita cintai ini, dan buat para jamaah juga pemirsa yang ingin juga mengetahui kegiatannya ataupun syiar dakwahnya Pak Kiai, bisa juga mengikuti secara online di IG-nya langsung yaitu di @kh.agusdermawan. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan ilmunya adalah menjadikan berkah hidup kita dan menjadi pahala kita di surganya Allah SWT, dan kita mudah-mudahan berjumpa kembali lagi nanti di surganya Allah. Dan sayang sekali karena sudah waktunya sudah berakhir, dan insya Allah kita berjumpa kembali di Senin depan, dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, ya Habib salam alaika ya Nabi Allah, ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.